Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa ba'd. Kaum muslimin yang cinta Allah, di pertemuan Musa alaihissalam yang pertama dengan Allah, atau bisa dikatakan dengan Allah pertama kali ngajak bicara Nabi Musa di peristiwa wahyu pertama, kemudian datang perintah bahwa bukan wahyu pertama tapi lebih ke awal mula di mana Allah mengajak bicara Musa dengan dengan mengatakan innani anallah la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis salata li dzikri. Sesungguhnya aku adalah Allah, tidak ada hak Tuhan ilah yang hak disembah melainkan aku, kata Allah, maka sembahlah aku dan dirikanlah salat. Di di situ ditekankan dua hal tentang tauhid dan tentang salat. Kemudian di pertemuan kedua Musa, atau di momen kedua Nabi Musa diajak bicara oleh Allah, adalah saat Nabi Musa dengan 70 orang dari kaumnya meminta kepada Allah. Nabi Musa meminta kepada Allah agar Allah menampakkan wujud aslinya. Ya, Nabi Musa meminta dengan mengatakan qala rabbi arini anzur ilaik. Wahai Allah, Tuhanku, wahai Allah, arini anzur ilaik, kasih tahu, perlihatkanlah wujudmu kepadaku agar aku bisa melihatmu. Begitu juga dengan 70 orang dari kaumnya Nabi Musa ingin meminta kepada Allah agar Allah menampakkan wujud aslinya. Namun Allah tidak menampakkan wujud aslinya. Allah hanya mengangkat gunung yang tinggi itu. Ya, gunung itu diangkat bahkan seperti awan, kayak dhullah. Bahkan mereka sudah ketakutan karena mereka mengira akan ditimpakan gunung itu kepada mereka. Ya, gunung itu seperti bayangan gitu, sudah tinggi, dan mungkin mereka sudah berprasangka bahwa itu akan dilemparkan kepada mereka. Kenapa? Karena dianggap permintaan itu tidak wajar. Ya, permintaan itu tidak wajar, di mana Allah Azza wa Jalla tidak bisa kita lihat di dunia. Kita hanya bisa melihat Allah di akhirat, di surga. Makanya teman-teman, kita perlu berdoa untuk melihat Allah, tapi nanti di surga. Ya, kita perlu meminta kepada Allah, ya Allah, anugerahkanlah kepada kami, karuniakanlah kepada kami surga dan nikmat bisa melihat wajahmu, ya Allah. Kenapa? Kalau di dunia teman-teman kita bisa melihat keindahan ciptaan Allah, kita melihat pantai, lautan, pegunungan, indah sekali. Bagaimana dengan yang menciptakan? Ya, makanya permintaan Musa itu tidak wajar kepada Allah. Sekaligus 70 orang yang bersama Nabi Musa ketika itu, qala rabbi arini anzur ilaik. Allah menjawab qala la tarani. Ya, qala lan tarani. Kata Allah, sungguh kalian tidak pernah sekali-kali bisa melihatku. Walakin inzur ilal jabali fa in istaqarra makanahu fasawfa tarani. Kata Allah, coba tapi kamu lihat aja ke gunung itu. Fa in istaqarra makanahu fasawfa tarani. Kalau tuh gunung beneran tetap di situ, kau akan melihatku. Tapi kan tidak. Tuh gunung malah diangkat oleh Allah. Kemudian mereka mengira gunung itu akan ditimpakan kepada mereka. Itu artinya Nabi Musa diajak bicara oleh Allah di peristiwa di mana Nabi Musa ingin meminta kepada Allah agar diperlihatkan wujud aslinya. Dan itu teman-teman, Allah tidak bisa dilihat di dunia ini. Kesempatan kita untuk bisa melihat Allah hanya di surga. Ya, makanya dalam Al-Quran Allah menyebut wujuhu yawma idzin nadhirah ila rabbiha nadhirah. Ya, wujuhun yawma idzin nadhirah ila rabbiha nadhirah. Makanya teman-teman, tadi yang saya katakan di awal, kita perlu berdoa kepada Allah, ya Allah, anugerahkanlah kami melihat wajahmu.
wajahmu yang indah. Wallahu alam seperti apa keindahan wajah Allah. Ya, lilladzina ahsanul husna wa ziyadah. Kita perlu melihat Allah Azza wa Jalla. Sebagaimana Musa alaihissalam menginginkan melihat di dunia. Namun itu menjadi sebuah permintaan yang mustahil Allah kabulkan. Kenapa? Allah yang mengatakan kalian sungguh-sungguh tidak akan pernah melihatku. Namun Allah juga mengatakan walakin inzur ilal jabal fa in istaqarra makanahu fasawfa tarani. Tapi yang akhirnya Musa dengan 70 orang yang bersamanya tidak bisa melihat Allah. Dan teman-teman, Nabiullah Musa alaihissalam sudah diangkat menjadi nabi, sudah diberikan risalah oleh Allah, yang Allah memberikan dua tugas besar. Dua tugas besar ini oleh Allah diberikan kepada Nabi Musa. Yang pertama adalah mendakwahi para orang-orang makhluk Allah, hamba Allah ini yang melampaui batas. Mereka ini taghut. Mereka ini orang-orang yang melampaui batas. Ya, siapa mereka? Firaun, Haman, dan Qarun. Ini tugas Musa alaihissalam. Yang pertama, tugas utamanya. Yang kedua, tugas Nabiullah Musa alaihissalam dari Allah Azza wa Jalla adalah membebaskan Bani Israel dari kebiadaban, dari perbudakan yang dilakukan oleh Firaun. Ya, tugas besar Nabi Musa itu dua, mendakwahi Firaun, Haman, dan Qarun. Ini tiga orang yang togut itu ya teman-teman, itu mereka orang-orang yang melampaui batas. Ya. Dan tugas keduanya adalah untuk membebaskan Bani Israel dari perbudakan Firaun atau perbudakan yang dilakukan oleh Firaun, penindasan yang dilakukan oleh Firaun kepada Bani Israel. Dan Allah mengatakan kepada Nabi Musa, "Fa'arsil ma'ana Bani Israel wa la tu'adzibhum." Artinya, biarkan Bani Israel itu, ya. Biarkan Bani Israel, lepaskan Bani Israel, biar kami yang bawa, biar kami yang bertanggung jawab, kata Musa alaihissalam. Kenapa? Karena yang dilakukan oleh Firaun itu sangat keji sekali. Ya, mereka ditindas oleh Firaun, Bani Israel ditindas dan lain sebagainya. Baik, teman-teman hati Allah, apa yang bisa kita ambil dari pelajaran di mana Nabiullah Musa alaihissalam, kemudian tadi pertemuan keduanya dengan Allah saat bukan pertemuan tapi lebih ke kedua kalinya Nabi Musa diajak bicara oleh Allah saat permintaan Nabi Musa kepada Allah, atau beliau meminta untuk bisa melihat wajah Allah tapi Allah tidak kabulkan. Dan memang Allah tidak akan pernah terlihat di atas muka bumi ini atau di dunia ini, tapi kesempatan untuk kita bisa melihat Allah adalah di akhirat. Maka teman-teman, yang bisa kita ambil dari sini adalah kita butuh berdoa kepada Allah. Kita terus berdoa kepada Allah agar kita bisa berjumpa dengan Allah. Selama ini kita menyembah Allah di dunia tanpa melihat Allah. Kita beriman kepada Allah di dunia ini tanpa melihat bentuknya, tanpa melihat keindahannya. Kalaupun keindahan, kita lihat ciptaannya, dan itu udah sangat indah. Apalagi dengan yang menciptakan. Maka dari itu teman-teman, kita perlu minta seperti mintanya Musa alaihissalam tentang melihat Allah, tapi bukan di sini. Kita perlu minta kepada Allah untuk kita bisa berjumpa dengan Allah di surganya nanti, insyaallah ta'ala. Wallahu a'lam. Sallallahu ala sayyidina Muhammad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.